Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang kita cintai di Dhamma Indonesiaku yang dibuka dengan sangat indah melalui lantunan ayat suci yang dibacakan oleh ananda kita Aklisha, siswi SMP dari Al-Jannah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mirsa yang dirahmati Allah, seringkali kita berharap kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mendapatkan petunjuk dalam menjalani hidup ini. Namun dalam kenyataannya hidayah tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki ciri-ciri khusus yang mendapatkannya. Di samping itu juga ada orang-orang yang ternyata tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah karena hidayah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang membuat orang-orang tersebut tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Insya Allah ini akan menjadi tema kita pada hari ini dalam Dhamma Indonesiaku dengan tema sebab seseorang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh para guru-guru tercinta kita, yaitu yang sudah hadir, Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustadz Abdul Syukur. Disiarkan dari Masjid Salamah Sekolah Al-Jannah di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang akan diawali oleh tausiah dari Ustadz Abdul Syukur yang akan menjelaskan tentang makna dan arti hidayah dalam Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mulia guru kita tercinta Abuya Al-Habib Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumi. Bang Alfat Tauhid, ayah, bunda, ikhwatal iman, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang hari ini berada di Masjid Salamah
Mudah-mudahan semua yang datang meraih salamah. Kalau sudah salamah, insya Allah masuk al-jannah. Orang-orang yang masuk al-jannah itu orang-orang yang salamah. Supaya salamah dan mendapat jannah perlu hidayah. Hidayah itu petunjuk. Supaya kita bisa sampai ke tempat ini saja, kita mesti punya petunjuk. Maka siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, lalu ingin dia mendapatkan al-jannah surganya Allah, mestilah ia mengikuti petunjuk Allah. Nah, petunjuk kebenaran, kemudian kita istiqomah melakukan kebenaran itu, itulah yang namanya hidayah. Ikhwatal iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak putus-putus loh sebenarnya memohon hidayah Allah. Contoh, 17 rakaat dalam sholat fardu 5 waktu setiap hari, kita ini selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus ya Allah hidayahi kami, hidayahi kami, hidayahi kami. Mengapa kita terus menerus minta hidayah? Karena memang hidayah ini asas. Hidayah ini mahal, hidayah ini amat sangat berharga. Ayah, bunda, ikhwah semua. Kendaraan kita tidak cukup untuk membandingkan dengan hidayah Allah. Semegah-megah rumah bangunan yang kita miliki tidak cukup untuk membandingkan hidayah Allah. Apapun yang kita miliki bahkan tidak mampu membeli hidayah Allah. Hidayah Allah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Petunjuk. Allah cerahkan hati kita. Allah beningkan pikiran kita. Allah bimbing gerak dalam organ tubuh kita ini untuk taat kepada Allah. Allah condongkan segala gerakan kita penuh manfaat, penuh kasih sayang, dan memberikan kontribusi yang baik untuk di sekitar kita. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa duduk di majelis ilmu, hidayah Allah. Anak berbakti kepada orang tua, hidayah Allah. Hidayah Allah ini sangat berharga untuk kita. Lalu pertanyaannya, hidayah dicari atau ditunggu? Cukupkah kita hanya nongkrong-nongkrong di warung kopi, nanti hidayah datang? Cukupkah kita ini hanya asyik di depan televisi, kemudian hidayah datang? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari Al-Quran surah Al-Fatihah tadi, berdoa kepada Allah tiada henti menunjukkan hidayah terus diminta kepada Allah. Hidayah ini perlu dicari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Di antaranya sibukkan diri dengan Al-Quran. Bukankah Allah sudah menjamin? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah guidance bagi orang-orang bertakwa. Menunjukkan kita ini supaya terus mendapatkan hidayah, mencari, membaca, belajar, duduk di majelis ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bagaimana hidayahnya? Allah yang mendatangkan untuk kita. Secara umum semua kita telah diberi hidayah oleh Allah. Setiap makhluk diberi hidayah oleh Allah. Yang tercipta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah untuk apa? Mengenali mana yang baik dan buruk. Tahu mana yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Semua diberi hati oleh Allah. Jangankan kita manusia, makhluk-makhluk yang lain pun dapat hidayah juga dari Allah. Binatang pun dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hidayah lagi yang berupa apa? Berupa hidayah ini mulai bagaimana dia melakukan yang baik dan benar. Ini juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Bahwasanya Rasul diutus oleh Allah mengajarkan manusia, membimbing manusia, memberi petunjuk kepada manusia untuk apa? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus.
Hidayah itu bisa kita dapatkan dari petunjuk Rasul. Kita dapatkan dari orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul, para ulama. Ini petunjuk. Kemudian ada yang namanya, kalau kita bagi dua, ada hidayatul irsyad. Hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan. Yang kedua ada hidayatul taufiq. Hidayah yang kemudian dengan apa yang kita ketahui itu kita mewujudkannya dalam perbuatan baik. Ada orang yang tahu belum tentu tergerak hatinya melakukan kebaikan. Ada orang yang paham kalau itu buruk tapi dia kenapa masih melakukan keburukan. Maka hidayah Allah itu mahal. Sampai Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka orang yang terus berusaha mencari hidayah, orang yang terus memohon hidayah, orang yang terus menerbitkan hidayah dalam hatinya jangan sampai lepas. Insya Allah orang yang terus mendapat hidayah. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang telah kau tanamkan di hati ini. Allahu akbar. Masya Allah, hidayah dari Allah itu mahal dan hanya bisa dibeli dengan kita mencari dan meminta terus kepada Allah agar kita bisa mendapatkan hidayatul taufik, agar Allah menggerakkan kita melakukan kebaikan. Insya Allah nanti di segmen selanjutnya Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan mengenai ciri-ciri orang yang bisa mendapatkan hidayah. Selepas jeda kami kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Di segmen kali ini Habib Ahmad Al-Kaf akan menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dan yang tidak. Insya Allah ini akan dijelaskan oleh beliau. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Syukur, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, senantiasa berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga Bang Alfa Tauhid, mudah-mudahan senantiasa diberi kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Jamaah hadirin Masjid Salamah yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah, wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dijadikan orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini membahas tentang hidayah. Alangkah indahnya hidayah tadi kita dengarkan. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, subhanallah, ciri-cirinya bagaimana? Karena hidayah ini tadi sudah diterangkan oleh akhina Ustaz Abdul Syukur, bahwa hidayah itu sangat mahal. Dan ini adalah karunia yang tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Sekarang kita mau tahu kita ini sudah dapat hidayah apa belum? Masalahnya begitu. Kadang-kadang kita suka mengecek orang lain. Ini orang begini enggak dapat hidayah. Ini kita cari diri kita. Al-Quran sudah menerangkan kepada kita.
Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk kita. Apa dikatakan oleh Al-Quran? Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Tadi ayatnya sudah dibacakan, yaitu di ujung ayat tadi. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat lil muttaqin ini adalah tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Apa sih maknanya? Hudan lil muttaqin. Dia mendapatkan hidayah. Kalau sudah mendapatkan hidayah, pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan sebagian orang mengatakan kalau seandainya Quran itu sebagai petunjuk bagi orang muttaqin, orang yang bertakwa. Tidak. Tetapi orang yang mendapatkan hidayah pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya ciri-cirinya komplit, satu aja udah cukup. Orang yang dapat hidayah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan hidayah. Karena orang yang bertakwa, apa sih ringkasnya? Selalu diucapkan di dalam khutbah Jumat kita. Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ringkas, yaitu orang yang bertakwa ngikutin perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang ciri-ciri orang yang tidak dapat hidayah. Ini yang jarang dibahas. Tapi Al-Quran sudah membahas. Ulama kita sudah membahas dan menjauhinya. Apa di antaranya? Ada 3 kriteria di dalam Al-Quran. Subhanallah. Di antaranya adalah apa? 1, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Apa mengatakan? Inna Allahu la yahdi qaumadz zalimin. Yang pertama, orang yang suka zalim, jangan mengaku dia adalah orang yang bertakwa. Jangan mengaku dia adalah orang yang baik. Salah satu di antaranya adalah orang yang zalim. Betapa banyaknya orang yang zalim, yang suka bohong, yang suka merekayasa, yang suka menuduh orang lain, yang mana dia mengatakan dirinya baik padahal dirinya jelek. Allahu Akbar, kezaliman apapun bentuknya, Allah sudah mengatakan bahwa Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi jangan sekali-kali melihat orang zalim dipuji, orang zalim dipuji, orang zalim didengar ucapannya, hati-hati. Itu tidak diberi hidayah. Tapi mereka petunjuk dari mana? Mereka kok pandai, licik. Petunjuknya dari siapa kira-kira? Dari setan, wal'iyadzubillah. Kelihatannya licik, kelihatannya bisa aja jawab, bisa aja merekayasa. Itu semua petunjuk dari mana? Syaitan, wal'iyadzubillah. Kalau ilmu tauhid mengatakan istidraj, katanya dia bisa selamat aja. Selamat aja, begini bisa begini, bisa begini, bisa begini, begini. Itu diberi petunjuk oleh syaitan. Yang kedua apa? Orang-orang yang fasik. Fasik itu apa sih? Orang yang suka maksiat. Orang yang suka maksiat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, jelas-jelas 108, jelas-jelas disebutkan, wallahu la yahdi wa la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang maksiat, yang suka maksiat itu bukan petunjuk dari Allah. Berarti dari siapa lagi? Alhamdulillah, ini berarti insya Allah damainya betul-betul damai. Karena musuh kita yang bebuyutan adalah siapa? Musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Setan, itu yang mecah belah, suka maksiat, suka bohong, suka ini dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dalam surat Al-Maidah ini. Subhanallah, 2 perkara ini, tinggal 1 lagi. Apa itu? Orang yang suka khianat. Orang yang suka khianat. Dalam Al-Quran dikatakan, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang suka khianat. Kalau dipercaya dia khianat, dipercaya apapun, dipercaya sebagai orang bendahara dia khianat, sebagai pejabat dia khianat, dikorupsi, di ini pejabat, semuanya yang khianat itu adalah
musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh, dan dia tidak mendapatkan hidayah petunjuk itu dari Allah, tetapi itu adalah dari syaitan, wal'iyadhu billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, sudahkah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah? Sudahkah kita menjauhi larangan-larangan Allah? Karena menjadi bertakwa, insya Allah itu menjadi tanda-tanda kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan orang yang mendapatkan hidayah. Sebelum kita jeda, saya akan memberikan kesempatan jamaah untuk memberikan pertanyaan kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Silakan dari jamaah pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ta'zim untuk guru kita Ustadz Abdul Syukur dan juga Abuya Habib Hamid Ahmad Al-Kaf. Baik, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang membenci zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat jauh atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang membenci Rasulullah tidak mendapatkan hidayah? Nanti dijawab selepas jeda. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, kita masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah menerima satu pertanyaan dari satu jamaah, dan Mas Agus yang bertanya, apakah orang-orang yang membenci keturunan Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah? Atau pertanyaannya, bisakah mereka mendapatkan hidayah? Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan sangat indah sekali. Masalah hidayah, tadi hidayah itu sangat mahal, luar biasa. Makanya Allah tidak berikan kecuali kepada hambanya yang disayang oleh Allah. Kita pertanyaan tadi kelihatannya simpel. Tentang masalah dzurriyyah keturunan Rasulullah. Sebetulnya masalah benci tidak membenci, Islam itu adalah melarang kita untuk membenci siapapun. Apa dikatakan oleh Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah itu kasih sayang. Rasulullah itu diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk membawa kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Lihat Rasulullah. Sebelum kita membahas masalah dzurriyyah, Islam itu bagaimana? Hidayah mahal. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak benci sesama orang, kepada makhluk Allah. Hatta walaupun dia Nasrani, walaupun dia Yahudi, walaupun siapapun, makhluk Allah tidak boleh dibenci. Dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama tetangganya orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, semuanya baik Rasulullah. Bahkan tidak ada kebencian. Bahkan ada yang meninggal dari orang Yahudi, waktu itu lewat dibawa, Rasulullah bangun. Bangun, sahabat Nabi heran, bingung. Kenapa ya Rasulullah bangun sampai sedih? Akhirnya sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, kenapa? Itu orang Yahudi. Kata Rasulullah, saya tahu orang Yahudi. Kenapa engkau sedih? Aku sedih kepada dia, sian kepada dia, sayang kepada dia. Dia sudah kenal aku tapi tidak dapat hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak mau mengikuti aku padahal dia sudah tahu aku itu benar. Dalam Taurat ada kebenarannya aku, dalam Injil ada kebenaran aku. Kata Rasulullah SAW, diterangkan dalam Al-Quran. Makanya sedih Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah tidak benci kepada orang Yahudi. Rasulullah tidak benci kepada orang Nasrani. Rasulullah tidak benci kepada siapa-siapa. Bahkan dibela, hewan yang didolimi dibela oleh Rasulullah SAW. Ada onta yang mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Bukan dibenci, dibela. Tuannya minta maaf, akhirnya memberi makan. Kenapa? Karena didolimin, dia dikasih makan sedikit tapi dibebani banyak. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Inilah Islam. Jadi Islam itu adalah agama apa? Kasih sayang. Islam menghargai. Bahkan dikatakan barang siapa yang tidak mencintai yang lebih kecil, maka bukan dari golongan umatku. Laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Kecil ini bukan hanya umur, kecil dari derajatnya, kecil dari pangkatnya, kecil dari hartanya dan seterusnya. Itu adalah tidak boleh
dibenci. Siapapun Islam itu adalah agama saya. Apalagi yaitu sesama orang. Apalagi sesama Islam. Apalagi kalau sudah ada nas dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ahibbullah lima yughdhikum bih min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ala baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan kalian nikmat, dan cintailah aku kalau kalian cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku kalau kalian betul-betul cinta kepada aku. Inilah makanya cinta itu adalah pokok daripada agama Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masya Allah, jangankan kepada keturunan Nabi, kepada sesama makhluk, hewan pun harus saling menyayangi begitu ya. Baik, saya ingin membuka pertanyaan lagi kepada jamaah dari jamaah wanita. Silakan Ibu Fatimah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Syukur dan Habib Ahmad Al-Kaf atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada Ustadz dan Habib dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz juga menyampaikan bahwa anak berbakti merupakan hidayah. Tapi remaja saat ini banyak yang melenceng dari kondisi tuntunan baik itu Al-Quran maupun hadis. Ini apakah anak-anak ini tidak mendapat hidayah atau bagaimana? Dan tadi Ustadz juga sudah memberikan salah satu contoh doanya. Dan doa yang paling terbaik mungkin adakah sehingga kita bisa kembali meneteskan doa itu untuk anak-anak kita? Barangkali itu. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anak-anak sekarang yang mungkin tidak berbakti sama orang tuanya. Bagaimana kemudian mengajak mereka agar bisa kembali berbakti, mendapatkan hidayah, menghormati orang tuanya? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan Allah kokohkan hidayah untuk kita semuanya. Untuk keturunan-keturunan kita istiqamah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini kadang-kadang belum sesuai dengan harapan kita. Nah, jangan pulang malam-malam, pulangnya pagi. Ya, kan enggak malam pulangnya. Baik, Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau hidayatul taufik itu prerogatif Allah. Tapi hidayatul irsyad kita orang tua ini juga perlu mencarikan sekolah yang baik. Memilihkan guru-guru yang baik buat anak-anak kita. Ini sama dengan memberi hidayah kepada mereka. Memberi nama yang baik. Sehingga kalau dia dipanggil, dia senang dengan panggilan itu dan dia merasa didoakan dengan nama itu. Memberikan lingkungan yang baik itu adalah merupakan hidayah dari kita orang tua untuk anak-anak kita. Andai mereka belum sesuai dengan harapan kita, kita masih harus kerja keras bagaimana membimbing mereka, memberi arahan kepada mereka. Itulah sebatas tugas kita manusia. Adapun yang mengubah hati anak ini Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh ada pernah rasa bosan. Tidak boleh bosan, kan saya sudah memberitahu, saya sudah mengarahkan, tidak cukup. Mintalah kepada Allah Al-Hadi yang maha memberi hidayah. Gimana doanya? Banyak doa-doa itu yang kita bisa sampaikan. Kalau mau singkat, bacalah Al-Asma'ul Husna. Insya Allah wajah-wajahnya hafal semua ini. Kalau enggak hafal seluruhnya minimal 99 lah. Maka boleh sebutkan nama anak kita. Sebutkan nama anak, ya Allah, ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi, ihdina atau ihdi. Sebutkan nama anak kita, berikan hidayah anakku ya Allah. Ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi, ihdinas siratal mustaqim. Atau ketika Bunda membaca ihdinas siratal mustaqim, bayangannya adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ihdina,
hidayahi kami, hidayahi aku, hidayahi suamiku, hidayahi anak-anakku, hidayahi mertuaku, hidayahi guru-guruku, hidayahi pemimpin-pemimpinku, hidayahi tetangga-tetanggaku, hidayahi penduduk bumi ini ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan huwal hadi, Allah yang maha memberi hidayah itu membukakan hidayah untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup pemirsa, kita akan berikan lagi satu pertanyaan kepada jamaah pria, silakan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi sudah disebutkan oleh Antuma bahwasannya hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah itu adalah hidayah prerogatifnya Allah. Hak Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Kemudian Al-Habib juga tadi sudah menyebutkan bahwasannya ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, pertanyaan saya, gimana konsepnya dibalik saja? Kenapa tidak Allah memberikan hidayah itu kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh umat manusia, sehingga seluruhnya taat dan patuh kepada Allah, tidak ada yang berbuat fasik, tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang berbuat zalim. Kalaupun Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, kenapa Allah harus menghisap mereka, menghakimi mereka di akhirat kelak, karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Baik. Saya kira pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang menarik nanti kita akan jawab selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pertanyaan yang sangat-sangat ilmiah ini ditanyakan tadi oleh Pak Ali. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang saja? Kalau ada yang tidak diberikan hidayah, kenapa harus dihisap juga? Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Tadi ayat tadi, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin kaumal fasikin kaidal khainin. Itu sebetulnya harus lebih jelas lagi. Mungkin tadi kurang begitu jelas bahwa Allah bukan tidak memberi. Tetapi ketika dia berbuat zalim, itu bukan hidayah dari Allah. Ketika dia berbuat fasik, dia bukan hidayah dari Allah. Karena ada orang ngaku-ngaku, orang sesat bilang katanya dari Allah. Nah, ketika dia menzalimi dari Allah. La yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi kaum yang sedang. Karena fiilnya fiil mudhari'. yakni sedang berbuat zalim, sedang berbuat fasik. Begitu juga kaidal khainin. Bukan berarti Allah tidak bisa, Allah itu bisa. Yaf'alu ma yasha. Orang berbuat zalim sekarang, dia taubat, dikasih hidayah sama Allah, menjadi orang bertakwa. Banyak para wali, para aulia, para ulama yang asalnya adalah penyamun, yang asalnya adalah orang tidak baik. Banyak saat ini banyak orang yang bertato-tato bertobat lebih soleh daripada orang yang tadinya kelihatannya soleh. Banyak, ini hidayah dari Allah. Tetapi ketika dia berbuat zalim, ketika dia berbuat fasik, itu bukan hidayah dari Allah. Itu adalah tadi saya katakan istidraj dari syaitan. Dia merasa dirinya alim. Masalah berpakaian jubah, berpakaian pakaian ulama, tetapi dia nipu, ngambil uang dari sana, ngambil uang sini, ataupun tujuannya untuk jabatan, tujuannya ini zalim ini. Ini zalim, ini bukan hidayah dari Allah, ini setannya yang mengajarkan dia. Walaupun bentuknya bentuk kelihatannya baik. Kadang-kadang bawa Al-Quran, bawa hadis. Itu bukan dari Allah walaupun memakai. Nah ini yang dimaksudkan tadi. Jadi bukan berarti Allah tidak bisa, Allah sangat bisa. Ya enggak, selagi orang itu belum rohnya digargarah, ditenggorokan, dia bertaubat, dia bisa diberi taubat oleh Allah dan dapat hidayah husnul khatimah. Islam itu rahmatan lil alamin. Adapun tadi yang kedua masalah yaitu kenapa Allah tidak menjadikan semuanya orang dapat hidayah, masuk surga semuanya. Ini singkat saja jawabannya karena mungkin ada pertanyaan lain. Bahwa Allah itu bebas, Allah sudah nyiptakan neraka, surga dan sudah nyiptakan neraka. Surga itu akan penuh, neraka pun akan
penuh. Jadi Allah bebas, nanti akan penuhkan sorga. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang masuk sorganya Allah. Dan juga neraka nanti akan penuh, jadi bebas. Allah mau apa saja bebas. Allah bebas, tetapi Allah tidak zalim. Kenapa hisab? Karena manusia diberi akal. Manusia diberi otak. Tidak cukup otak, manusia diturunkan Alkitab. Kalau dalam Islam kitab Al-Quran. Tidak cukup Al-Quran, diturunkan Nabi. Nabi yang sebaik-baiknya Nabi. Yang menerjemahkan dan mengerjakan Al-Quran. Seperti dalam hadis dikatakan, kan Al-Quranu yamshi bainan nas. Yaitu adalah Quran yang berjalan, itu adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa akal Anda tidak mengikuti orang yang terbaik, akhlaknya baik, orang yang jujur, orang yang mengajarkan kebaikan, tapi Anda mengikuti kepada yang tidak baik. Yang salah bukannya siapa-siapa, yang salah adalah yang tidak menggunakan akal yang sempurna. Quran sudah ada, hadis sudah ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena waktunya kita bagi. Insya Allah bermanfaat. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk bisa mengambil hidayah itu dan melakukannya, begitu ya Ustadz ya. Baik. Terakhir dari jamaah wanita Ibu Ningsih, dipersilakan pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaannya, apakah Allah tidak cinta pada orang yang belum diberi hidayah? Dan satu lagi pertanyaannya, bagaimana cara kita menjemput hidayah itu? Terima kasih. Baik, Ustadz silakan. Apakah Allah tidak cinta kepada orang yang tidak diberi hidayah? Apakah Allah tidak cinta sampai ada orang tidak diberi hidayah, begitu? Yang belum dapat hidayah. Bunda, cinta Allah kepada makhluknya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ketika ada tawanan perang, kemudian seorang ibu dia datang mencari anaknya. Setelah ketemu digendong anaknya, disusui anaknya. Rasulullah bertanya kepada mereka para sahabat, apakah kalian akan menyangka ibu ini tegakah kira-kira kalau anaknya dilemparkan ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah, karena cintanya ibu ini kepada anaknya. Maka Allah arham, Allah lebih menyayangi, Allah mencintai makhluknya dibandingkan seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Jadi kalau ada orang belum mendapat hidayah, bukan dia tidak dicintai oleh Allah. Pada saat itu sesungguhnya Allah sedang menanti-nanti ia kembali kepada Allah. Seorang ahli maksiat, Allah menanti agar dia kembali kepadanya. Jadi kalau ada orang tidak mendapat hidayah, sesungguhnya adalah karena orang itu dia memilih jalan tersebut. Padahal Allah membuka pintu selebar-lebarnya dengan cinta dan kasih sayangnya asal orang ini mau kembali. Cinta Allah amat sangat luar biasa. Tadi Habib sudah jelaskan. Kenapa dia tidak dapat hidayah? Karena dia menutup dirinya. Allah maha memberi hidayah, Allah maha mencintai, Allah maha menyayangi. Kapanpun, sampai kapanpun. Sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, tapi tadi sekali lagi karena orang memilih jalan yang tidak benar, ya dia tidak dicintai oleh Allah. Padahal sesungguhnya Allah sangat mencintai semua hambanya. Terakhir barangkali ada satu doa ungkapan dalam Al-Quran surah Al-A'raf di mana nanti ungkapan ahli surga adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita menikmati ini karena hidayah Allah. Kita merasakan ini karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah meminta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu yakinlah dengan cintanya Allah. Dikasih kok kesempatan kita berubah. Dikasih kok kesempatan kita bertaubat. Baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita bisa menjadi inspirasi bagi kita dan kita membuka hati agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini pemirsa Damai Indonesiaku, kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan insya Allah Damai Indonesia akan ditutup oleh doa bersama oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtulifa fihi minal haq biidnik ya Allah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, bukakan mata hati kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk agar kami selamat dunia akhirat, agar kami bahagia dunia akhirat. Ya Allah, kokohkan hidayah yang Kau tetapkan di hati kami. Ya Allah, jangan Kau cabut hidayah yang Kau tanamkan di hati ini, sampai semua kami kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, istiqomahkan kami ya Allah, sampai perjumpaan yang indah denganmu. Karuniakan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kami surgamu. Ya Allah, selamatkan kami dari murka-Mu, selamatkan kami dari api neraka. Berkahi negeri kami ini ya Allah, berkahi kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.